Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat YouTuber dimanapun berada, dan khususnya kepada Bapak Ibu Guru se-Nusantara. Kembali lagi pada channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan dunia medsos. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin berbagi informasi terkait dengan aksi nyata yang bertemakan dan berjudul tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Semoga penyajian materi saya ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan Bapak Ibu semuanya, dan tentunya bisa bermanfaat. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi, yaitu tentang aksi nyata yang bertemakan tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, bagaimana pembahasan dan penjelasan tentang aksi nyata ini? Silakan simak video dari awal sampai dengan akhir. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang apa itu kurikulum. Nah, tentunya yang mendasari pertama kali sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu kurikulum, kita harus tahu dulu filosofi atau dasar teori apa yang dimaksud dengan kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang mana kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid. Untuk membangun kompetensi murid sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan di masa depan. Nah, itu Bapak Ibu ya, jadi konteksnya sangat jelas sekali bahwa kurikulum ini perlunya perubahan. Yang mana kurikulum ini harus sesuai dengan zamannya. Artinya harus mengkondisikan pada kebutuhan saat ini Bapak Ibu. Karena itu kurikulum harus selalu bergerak dan berkembang Bapak Ibu. Nah, inilah konteks kurikulum yang harus kita dasari terlebih dahulu untuk memahamkan apa itu kurikulum. Kemudian berikutnya, mengapa kurikulum itu harus berubah? Yang pertama itu adalah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan yang pertama. Jadi kurikulum ini harus berubah karena apa? Harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Apa yang dibutuhkan oleh peserta didik? Ini adalah suatu perubahan. Maka dari itu kurikulum pun juga harus mengikuti perubahan. Kemudian yang kedua adalah relevan dengan perkembangan zaman. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah poin yang kedua Bapak Ibu. Yang mana di sini kita harus selalu mengikuti satu perkembangan Bapak Ibu. Yang mana saat ini kita sudah memasuki perkembangan ya, tidak lagi abad 21 Bapak Ibu, sudah masuk ke abad 24 Bapak Ibu. Ya, digitalisasi ya sangat diperankan dalam kebutuhan saat ini Bapak Ibu. Nah, karena itu kurikulum itu harus relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga itu adalah perkembangan teknologi. Nah, semakin canggihnya teknologi pada saat ini pun juga menuntut sebuah kurikulum ini harus mengkondisikan dengan perkembangan teknologi. Ya, jadi kita tidak boleh tertinggal dengan zaman, kita tidak boleh tertinggal dengan teknologi ya. Bahkan kita tidak boleh tertinggal dengan perkembangan saat ini. Karena itu kurikulum dituntut untuk perubahan. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan generasi emas yang akan datang. Nah, ini tentunya orientasi ke depan Bapak Ibu. Jadi semua pasti ada target, semua pasti ada tujuan akhir. Sehingga kita harus memiliki satu tujuan akhir. Nah, kurikulum ini pun tentunya juga harus mentargetkan dan mencari sasaran akhir sebagai
generasi emas yang akan datang. Nah, ini harus disiapkan oleh sebuah kurikulum tadi, Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Ya. Apa saja di sini? Yang pertama adalah ada perguruan tinggi, ya. Kemudian ada masyarakat, kemudian ada sistem nilai, ada filosofi, ada psikologis, ada politik, pembangunan negara, dan perkembangan dunia, ilmu, dan teknologi atau yang kita singkat dengan IPTEK. Poin tadi, komponen tadi, ini adalah hal yang mempengaruhi daripada perubahan kurikulum Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita juga perhatikan Bapak Ibu untuk bisa menyelaraskan atau mengikuti perubahan kurikulum. Nah, kemudian apa yang menyebabkan kurikulum 2013 diganti dengan kurikulum Merdeka? Nah, tentunya yang melatar belakangi kurikulum 2013 diganti ke kurikulum Merdeka karena lebih sederhana dan mendalam. Standar pencapaian kurikulum Merdeka lebih sederhana daripada kurikulum 2013. Materi yang diberikan lebih sedikit sehingga dapat memberikan waktu bagi guru untuk mendalami setiap konsep. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang melatar belakangi. Sehingga tentunya semua punya latar belakang, semuanya punya penyebab ya, ada sebabnya sehingga kita bisa melakukan inovasi atau perubahan pada kurikulum. Artinya pada kurikulum 2013 dengan kurikulum yang sekarang atau kurikulum Merdeka, tentunya ini adalah satu hal untuk yang bersifat menyederhanakan. Jadi lebih sederhana lagi Bapak Ibu. Dan tentunya sifatnya adalah lebih meringankan kepada Bapak Ibu guru di dalam menyampaikan materi-materinya. Ini adalah hal yang menyebabkan kurikulum 2013 kenapa harus diganti dengan kurikulum Merdeka. Nah, apa dampak dari perubahan kurikulum? Nah, dampak positifnya yaitu pelajar dapat belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Sementara dampak negatifnya adalah perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi peserta didik. Nah, tentunya Bapak Ibu, yang namanya perubahan ini akan memberikan dampak positif dan negatif Bapak Ibu. Ya. Untuk positifnya tentunya dengan kurikulum Merdeka ini menuntut dan memberikan kebebasan kepada siswa, kepada peserta didik untuk bisa mengikuti perkembangan yang saat ini terjadi Bapak Ibu. Jadi sangat diberikan kebebasan kepada siswa untuk mengikuti zaman. Seperti itu ya. Namun di sini tentunya juga negatifnya akan meninggalkan satu masalah yang baru juga, menimbulkan sebuah masalah ya. Yaitu menurunkannya prestasi misalkan ya, karena dengan adanya teknologi misalkan ya, kalau tidak tepat di dalam menggunakan ternyata siswa pun juga terbius ya dengan adanya teknologi yang berakibat negatif, siswa tidak lagi memperhatikan pada dunia pendidikannya. Misalkan seperti itu. Ini adalah dampak-dampak negatif yang terjadi adanya perubahan kurikulum tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya adalah apa itu kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka ialah kurikulum yang dimaksudkan untuk mengasah minat serta bakat anak sejak dini dengan fokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi siswa. Nah, esensi Bapak Ibu, esensi itu adalah materi yang tepat Bapak Ibu, materi yang terfokus Bapak Ibu. Nah, ini adalah target yang ada pada kurikulum Merdeka. Ya, sehingga apa? Di kurikulum Merdeka ini bahwa siswa ini benar-benar ditargetkan pada materi-materi yang memang dibutuhkan oleh siswa. Ya. Materi yang bisa membentuk satu pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Ini yang menjadikan sasaran dari kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah bentuk dokumentasi, sosialisasi ya, kurikulum ya. Tentunya ini adalah kegiatan-kegiatan yang di sekolah Bapak Ibu ya. Mulai dari kegiatan in-house training ya,
kemudian kegiatan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini diberikan pada baik itu kepada Bapak Ibu guru ya untuk pemahaman tentang IKM atau kurikulum merdeka, termasuk K3 memberikan pemahaman kepada siswanya, ini juga merupakan bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka ini tidak hanya untuk Bapak Ibu guru, tetapi juga untuk siswa sekaligus Bapak Ibu. Nah, ini nanti dalam aksi nyata Bapak Ibu harus dilampiri dengan kegiatan yang dilampirkan pada presentasi Bapak Ibu, sehingga bisa memberikan bukti bahwa kegiatan aksi nyata Bapak Ibu sudah dilakukan di lapangan Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah sebagai umpan balik Bapak Ibu, jadi berikan umpan balik pada kegiatan Bapak Ibu bagaimana reaksi respon dari siswa ya setelah Bapak Ibu melakukan sosialisasi tentang kurikulum ya, baik itu menggunakan media sosial, menggunakan WA, menggunakan Facebook ataupun menggunakan Instagram Bapak Ibu. Nah, ini tentunya buatkan umpan balik dari apa yang Bapak Ibu lakukan kepada siswa. Nah, ini adalah contoh-contoh umpan balik yang dilakukan oleh siswa melalui Instagram Bapak Ibu. Nah, tentunya seperti ini yang Anda buat dalam aksi nyata. Oke Bapak Ibu, demikian tadi tentang pemahaman materi pada malam hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.